رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال. الباب الرابع عشر bab yang ke-14 fil halali wal haram, di dalam menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Ruya an Ibn Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam qala talabul halal faridatun ala kulli muslim. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halal, mencari apapun dengan cara yang halal, mencari pekerjaan, mencari makanan, mencari rezeki dengan cara yang halal, hukumnya adalah wajib, faridatun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim. Ini hadis ini senada dengan keutamaan menuntut ilmu, sebagaimana yang umumnya kita dengar, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Belajar, menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, sebagaimana mempelajari ilmu itu hukumnya wajib, mencari rezeki yang halal hukumnya juga wajib. Mencari rezeki yang halal hukumnya juga wajib. Meninggalkan cara untuk mencari rezeki yang halal, maka hukumnya adalah haram, karena bertolak belakang dengan yang namanya hukum wajib. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya bukan sunnah, bukan mubah, tetapi hukumnya adalah wajib dimanapun kita berada. Karena sudah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari makan daripada makanan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik terhadap apa yang telah kami karuniakan kepada kalian. Sampai dikatakan di dalam beberapa ayat bagaimana makanan itu bisa menjadi haram, bukan sebab Allah yang melarang, tetapi sebab ulah daripada hamba-hambanya. Kullu ta'ami hillul li bani Israil illa ma harrama li bani Israil. Umumnya dahulu itu semua makanan halal bagi Bani Israel, tetapi siapa yang mengharamkan? Bukan Allah, justru mereka sendiri yang mengharamkan atas diri mereka beberapa jenis makanan. Nah, disinilah asal muasalnya turunnya larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makanan. Berarti menunjukkan bahwasanya dalil ini menjadikan bahwasanya kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk mencari rezeki yang halal. Hukumnya wajib. Meninggalkan yang halal berarti haram, dianggap maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد ركن من استولى عليه الكسر إلى أنه لم يبقى الحلال فاسترسل في كل شيء وذلك جهل. Maka adapun kata Imam Ghazali, orang yang mereka itu bermalas-malasan, bermalas-malasan atau barangkali merasa berat
untuk mencari rezeki yang halal sehingga menjadikan dirinya itu terjerumus ke dalam sesuatu praktek yang haram, maka ketahuilah orang tersebut adalah orang yang bodoh. Ya. Ada semacam ini anggapan yang pernah kita dengar. Jangankan mencari rezeki yang halal, yang haram saja susah. Pernah kan dengar gitu kan? Ya, na'udzubillah, itu tidak boleh. Ini sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Itu ungkapan dari orang yang bodoh. Ya, ungkapan dari orang yang bodoh. Apakah dia itu meyakini bahwasanya semua rezeki yang Allah anugerahkan itu sudah tidak ada yang halal? Apabila ada orang yang beranggapan seperti ini, berarti dia menganggap bahwasanya tidak ada lagi rezeki yang halal yang dianugerahkan oleh Allah. Padahal selama Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, selama itu juga Allah akan memberikan kemudahan. Bukan Allah mempersulit. Ya, tetapi Allah akan mempermudah selama yang menjadi tujuan kita itu adalah halal. Justru ya, terkadang yang tujuannya haram itu dipersulit oleh Allah. Betul tak? Yang tujuannya itu haram dipersulit oleh Allah. Hanya saja karena kita ini terlampau memiliki nafsu yang sangat besar, ambisi yang sangat besar, sehingga sesulit apapun sesuatu meskipun dengan cara yang haram itu dilakukan. Na'udzubillah. Padahal sudah Allah berikan kesulitan, sudah Allah memberikan yang namanya halangan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang haram. Namun terkadang ambisi kita itu semakin besar, ya, nafsu kita itu serakah, maka kemudian menghalalkan segala cara walaupun itu adalah sulit atau berat. Anggapan yang semacam ini tidak benar. Anggapan sebagian orang yang mengatakan mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah, ini menunjukkan bahwasanya ada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dikatakan bahwasanya asyakku fir rizqi syakku fir razik wasyakku fir razik syirkun billah. Orang yang ragu terhadap rezeki berarti dia ragu terhadap yang memberikan rezeki. Orang yang ragu terhadap rezeki berarti dia ragu terhadap yang memberikan rezeki. Dan orang yang ragu terhadap yang Maha memberikan rezeki, maka ketahuilah dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka qala alaihi salatu wassalam, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Ya, tidak ada istilahnya antara halal dengan haram. Ini bisa dikatakan halal, ini bisa dikatakan haram, tidak. Ya, yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Akan tetapi di antara kedua perkara ini ada perkara yang sifatnya itu samar-samar. Samar di sini maksudnya adalah belum dapat dipastikan bahwasanya apakah ini halal, apakah ini haram. Itu yang disebut dengan perkara syubhat. Ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena khawatir jatuh dalam hukum haram. Ya, kalau misalkan kita betul, ya, misalkan kan ada orang sebagian lebah aja adalah dengan syubhat. Syubhat apa ini? Insyaallah halal. Ya, kalau halal, tapi kalau haram sudah kena dosanya. Mengira-ngira di sini itu terkadang mengelabui kita. Ya, mengira-ngira di sini terkadang mengelabui kita. Bahkan umumnya orang-orang soleh terdahulu itu jangankan untuk meninggalkan perkara yang haram, perkara yang syubhat sekalipun mereka itu tinggalkan. Kenapa? Karena yang terkadang syubhat inilah yang menjadikan mereka itu ragu terhadap sesuatu.
Fadilatul halal, baik, keutamaan untuk mencari rezeki yang halal. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Allah Ta'ala berpesan kepada para rasul. Apa kata Allah? Kulu minat thayyibat, makanlah dari sesuatu yang baik. Yang baik makanannya dan baik cara mendapatkan makanan tersebut. Karena ada makanan itu baik, namun cara mendapatkannya tidak baik. Ya, mangga tetangga jatuh rumah kita, mangganya bagus. Mangga apa yang bagus tuh? Indramayu, ya kan? Nah, mangga Indramayu bagus, mangganya besar, manis, harum. Jatuh ke halaman rumah kita, ya, mangganya bagus. Tapi ya, mendapatkan mangga itu dengan cara yang tidak baik. Itu masih punya tetangga kita, hanya saja jatuhnya ke dalam rumah kita. Maka tetap milik tetangga, bukan segala sesuatu yang jatuh ke daerah rumah kita itu lantas milik kita. Nah, di sinilah Allah berpesan kepada para nabi. Kenapa Allah berpesan kepada para nabi untuk makan dengan makanan yang baik? Apakah ada nabi itu makan dari makanan yang tidak baik? Tidak ada. Semua para nabi dan para rasul itu makan dari makanan yang baik. Akan tetapi Allah berpesan kepada mereka secara tidak langsung, berpesan kepada umatnya. Jadi jangan kita mengira bahwasanya apa-apa yang Allah perintahkan kepada nabi, apa-apa yang Allah larang kepada nabi, itu sesungguhnya adalah perintah atau larangan yang ditujukan kepada para nabi-nabi Allah, bukan. Tetapi itu ditujukan untuk umat-umat para nabi. Karena pesan yang Allah sampaikan kepada mereka secara tidak langsung agar disampaikan kepada umatnya. Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik. Dari yang baik ini asal usulnya baik. Akan dijelaskan di sini bahwasanya al-halal bayyin la yukhfa hilluhu kal khubsi. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang jelas kebaikannya. Seperti apa? Seperti roti, ya kan? Roti itu kan umumnya baik, kecuali roti yang kadaluarsa. Roti umumnya baik. Nah, kita dianjurkan makan makanan yang baik, yang mengandung kebaikan, yang mengandung manfaat. Tetapi ingat, sekalipun roti didapatkan dengan cara yang baik, bukan karena ingin membeli roti yang baik, tetapi didapatkan dengan cara yang tidak baik, seperti ingin membeli roti, mencuri terlebih dahulu, atau karena tidak uang ingin makan rotinya diambil tanpa seizin pemiliknya, ya, rotinya dibawa tanpa seizin pemiliknya. Nah, itu tidak boleh. Sekalipun makanan itu baik, tetapi didapatkan dengan cara yang tidak baik. Wa'malu shalihan, dan kemudian beramal soleh. Nah, kenapa ayat ini Allah mulai dengan makan kemudian amal? Ya, tadi kan Allah suruh makan kan, kemudian suruh beramal. Kulu minat thayyibat wa'malu shalihan, makanlah dari makanan yang baik, kemudian beramal soleh. Nah, kata para ulama, ternyata ya, amal soleh itu dipicu dari makanan-makanan yang halal. Sebab amal soleh itu ya muncul, terjadi adalah sebab daripada makanan-makanan yang halal. Ya, orang yang kalau asupan makanannya itu adalah makanan yang halal, maka akan mudah untuk beramal soleh. Orang yang apabila asupan makanannya itu berasal dari yang haram, maka dia akan sulit beramal soleh. Tapi Pak Ustaz, ada tetangga saya kerjanya haram, ya, kerjanya itu haram. Sudah tahu Pak Ustaz, satu kampung dia kerjanya haram. Ya, misalkan ada tetangga saya itu bandar sabu, tapi Masya Allah Pak Ustaz, kalau beramal bukan kaleng-kaleng, ibadah Masya Allah,
sholat 5 waktunya di masjid, ya, suka nyumbang sana nyumbang sini, maka ketahuilah sekalipun dia beramal, tapi amalnya bukan dilakukan karena Allah. Betul tidak? Amalnya bukan dilakukan karena Allah, semata-mata ingin menutupi anggapan orang selama ini bahwasanya dia bekerja yang haram, dan ini banyak. Ya, banyak kita dapati. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang bekerja haram, ya, menutupi, ya, keburukannya itu dengan penampilan seakan-akan mereka itu taat kepada Allah. Satu sisi mereka bekerja haram, tapi satu sisi mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Ketaatan itu tidak akan bisa menutupi keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru akan memperberat. Bekerja dengan pekerjaan yang haram, tapi satu sisi dia tampakkan kalau dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada manfaatnya. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, wa ta'atu mimman haramin yakulu mithlul bina fawqa mawjin yuj'al. Orang yang mencari makan dengan cara yang haram, di samping itu dia melakukan ketaatan, laksana seseorang yang membuat suatu bangunan di atas laut. Orang yang membuat bangunan di atas laut. Amal yang kita kerjakan di dunia ini laksana apa? Bangunan yang akan kita bangun di alam akhirat. Tapi kalau misalkan amal yang kita bangun di dunia ini ternyata kita kerjakan, ya, berasal dari sesuatu yang haram, nyumbang masjid dari yang haram, bantu anak yatim dari yang haram, nyumbang pesantren dari yang haram, itu bukan ibarat membangun istana di akhirat, tapi justru akan menjadikan apa? Menjadikan tempatnya itu roboh. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang yang, ya, bekerja dengan pekerjaan yang haram, sekalipun dia itu dermawan, sekalipun dia itu baik, sekalipun dia itu taat, semua kebaikannya itu di akhirat tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dijadikan alasan, ya, orang yang bekerja haram namun dia itu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua ketaatan yang dia lakukan itu, ya, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man akala halala 40 yawman nawwarallahu qalbah wa ajra yanabi'al hikmah min qalbihi ala lisanihi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memakan makanan yang halal, ya, memakan makanan yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi hatinya selama 40 hari. Ya, orang yang makan makanan yang halal selama 40 hari akan diterangi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajra yanabi'al hikmah min qalbihi ala lisanihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memancarkan atau mengalirkan hikmah, ya, dari hatinya yang kemudian tampak dari lisannya. Makanya kita lihat para nabi itu kalau berbicara, ya, para sahabat kalau berbicara, para tabi'in kalau berbicara, mereka itu dapat memberikan pengaruh kepada orang yang menyimak. Ya, para asatidah, para ulama al-amilin, ulama-ulama yang takut kepada Allah, para pewaris Nabi, pemangku, ya, ilmu Rasulullah SAW. Ketika mereka berbicara itu berpengaruh. Ketika mereka berbicara itu membuat orang itu menangis. Ya, maka dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ketika berbicara di dalam majelisnya, semua murid-muridnya itu menangis. Kenapa bisa demikian? Karena yang keluar itu terpancar dari hatinya. Yang keluar dari lisannya itu terpancar dari hatinya. Ada apa di dalam hatinya? Ada cahaya Allah. Sebab apa Allah berikan cahaya di dalam hatinya? Sebab mereka itu memperhatikan makanan yang akan masuk ke dalam mulut mereka.
Makanan yang masuk ke dalam mulut mereka ini mereka perhatikan, sehingga lahirlah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, lahirlah seperti Al-Imam Abu Nu'man Al-Hanifah, atau yang disebut dengan Imam Abu Hanifah, karena mereka memiliki orang tua yang selektif, yang ketat terhadap makanan yang masuk ke dalam mulut anak-anak mereka. Sehingga kita pernah mendengar cerita bagaimana ayahnya Imam Abu Hanifah yang pada saat itu menemukan sebuah apel di atas air. Ini menemukan apel, bukan apel itu masih berada di pohonnya, bukan apel itu jatuh di pekarangan tetangganya, tapi apel itu jatuh ke sungai. Sungai itu mengalir. Ayahnya Imam Abu Hanifah secara kebetulan ingin mengambil air, ditemukan apel, diambillah apel tersebut kemudian dimakan. Betul tidak? Habis makan baru teringat apel ini pasti milik orang lain. Tidak mungkin apel ini tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian ditelusuri dari mana datangnya apel. Ternyata apel ini berasal dari satu pohon, yang pohon itu dimiliki oleh seorang petani. Akhirnya ayahnya Imam Abu Hanifah datang dan kemudian meminta kepada sang pemilik apel untuk mengikhlaskan apel yang telah ia makan. Apa kata sang pemilik apel? Saya tidak bisa ikhlasan kecuali engkau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, engkau wajib khidmah, mengabdi kepadaku selama 3 tahun. Ini untuk satu apel. Untuk satu apel. Satu apel nih, bukan satu keranjang. Ya, bukan satu kontainer. Ini satu apel. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu apa yang diwajibkan atasnya? Setelah diwajibkan atasnya untuk mengabdi, maka kemudian dia diwajibkan atasnya untuk apa? Untuk menikahi putrinya, dan berjalanlah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hasil pernikahan itu lahirlah yang namanya Imam Abu Hanifah. Berkat apa? Berkat kesabaran terhadap sesuatu yang bukan miliknya, berkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Imam Abu Hanifah itu lahir dari pasangan orang tua yang takut kepada Allah. Ini kalau orang tua tidak takut kepada Allah, tapi berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, itu ibarat memanggang jauh daripada api. Ibarat puluk merindukan bulan. Ada orang tua yang bekerja pekerjaan yang haram, tapi setiap sholat 5 waktu minta kepada Allah agar anaknya dijadikan anak-anak yang soleh. Tidak bisa. Karena bagaimanapun sesuatu yang kita berikan kepada keluarga kita itu akan memberikan pengaruh dan akan memberikan bekas. Maka diceritakan bahwasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah suatu kali dalam satu majelis, beliau itu tersendat-sendat, ngomongnya itu tersendat-sendat. Itu barangkali pernah kita dengar penceramah atau khotib ketika menyampaikan ceramahnya, atau tausiahnya itu nyangkut, nyangkut atau agak gagap. Itu dialami oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maka suatu kali Imam Sufyan Ats-Tsauri itu agak gagap ketika ditanya suatu hukum. Maka selepas majelis, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya oleh siapa? Oleh murid-muridnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, kalau saya tidak salah, sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Hampir saja Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dimasukkan sebagai salah satu madhab di antara madhab-madhab yang ada selain Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yaitu madhab Tsauriyah.
Ya, hanya saja murid-muridnya tidak bisa melestarikan ilmu sang guru. Berbeda dengan Imam Syafi'i, punya murid Imam Buwaiti, Imam Rabi'. Imam Malik punya murid juga Imam Laits dan seterusnya. Itulah yang bisa mengabadikan dan melestarikan madhab. Nah, akhirnya ketika ditanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini menjawab, kemungkinan ini bekas susu daripada budak yang dimiliki oleh kedua orang tua saya. Bekas susunya. Gimana ceritanya? Kata sang murid. Maka sang guru Imam Sufyan Ats-Tsauri menceritakan, dulu waktu saya masih kecil, orang tua saya ke pasar menitipkan saya kepada budaknya. Ya, atau istilah kita tuh menitipkan anak kepada pembantunya. Dititipkan. Saya ada keperluan ke pasar, titip ya, titip. Begitu orang tua saya ke pasar, saya yang ditinggalkan ini dalam keadaan haus. Ya. Nah, cukup lama saya ini menangis. Kata orang tua saya cerita, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka saking kasihannya sang budak ini kemudian memberanikan diri untuk menyusui Imam Abu Hanifah. Disusui Imam Abu Hanifah itu sampai Imam Abu Hanifah itu kenyang dan kemudian diam. Maka pada saat itu berpas-pasan ayah saya pulang. Ketika mendapati saya tengah diam, maka ayah saya berkata, tadi anak saya nangis tak? Kata sang budak, ya tadi nangis. Begitu bapak pergi, lalu nangislah anak bapak ni, tak berhenti-henti. Terus kok bisa diam? Kata, istilahnya kata babysitter ya, saya susukan pak, tak tega saya. Saya susukan anak bapak ni, tak tega saya. Ini kalau kita di posisi di posisi ayahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, banyak-banyak terima kasih, betul tak? Amat kasih lah kalau gitu udah disusukan, diam ke anak saya, betul tak? Tapi berbeda dengan ayahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Diambil anaknya, kemudian disunjamkan, kepala di bawah, digoyangkan gini sampai muntah. Ya, sampai muntah. Susu itu kemudian keluar. Sampai sang anak itu muntah, dikeluarkan. Maka sang pembantu tadi bertanya, kenapa dikeluarkan? Apa jawab ayahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri? Jawabnya adalah, saya tidak bisa memastikan apa yang Anda makan ini berasal dari yang halal atau bukan. Karena saya berusaha sekuat mungkin apa yang masuk ke dalam mulut anak saya ini harus berasal dari sesuatu yang halal. Nah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, mungkin sebab itulah masih sisa sedikit susu dari budak saya yang menjadikan saya pada saat itu berbicara itu kemudian tersendat. Itu kekhawatiran orang-orang terhadap makanan. Mereka hati-hati sekali terhadap makanan. Kenapa? Karena makanan ini berpengaruh. Mencari rezeki yang halal itu adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tapi mencari rezeki yang bukan dengan cara yang halal adalah bentuk maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai dikatakan bahwasanya di antara tradisi wanita-wanita terdahulu, di antara kebiasaan wanita-wanita terdahulu, mereka itu kalau mendapati suaminya ingin bekerja, maka mereka itu berdiri di depan pintu. Istilahnya mereka ini keluar ngantar ke depan, sebagaimana umumnya istri kita. Kalau kita mau bekerja, istri ngantar ke depan, ya kan? Kuncikan pintu. Wanita-wanita salaf terdahulu, mereka itu seperti itu. Tapi ingat, mereka itu berpesan. Apa pesan mereka? Pesan mereka terhadap suami mereka adalah ittaqullaha fina. Bertakwalah engkau wahai para suami terhadap kami. Bertakwalah kepada Allah terhadap kami.
Maksudnya apa? Ya, takutlah kepada Allah terhadap sesuatu yang engkau berikan kepada kami. Apa kata mereka? La tut'imunal haram. Jangan sekali-kali engkau datang ke rumah ini membawa makanan yang haram. Bukan yang dibawa ini khamar, bukan yang dibawa ini maaf daging babi, daging anjing, bukan itu. Ya, kalau itu sudah jelas keharamannya. Tapi yang dimaksud di sini jangan sampai mendapatkan makanan dengan cara yang haram. Walaupun yang dibawa itu nasi kuning, walaupun yang dibawa itu nasi padang, walaupun yang dibawa itu adalah susu, walaupun yang dibawa itu adalah kopi, teh, yang halal zatnya, tapi sumbernya dari yang haram. Itu yang mereka maksud. Sehingga mereka itu memberikan nasihat kepada para suami mereka apa? Fa inna nasbir 'ala ju' wa la nasbir 'ala nar. Sesungguhnya kami ini bisa tahan daripada rasa lapar, tapi kami tidak bisa tahan dari siksaan api neraka. Ya, kalau misalkan disuruh milih mana? Milih nahan lapar atau nahan api? Pilih mana? Pilih mana? Pilih nahan lapar atau nahan api? Nahan lapar. Karena nahan lapar tidak ada risikonya. Betul tidak? Ketimbang tidak bisa menahan lapar, namun sesungguhnya akan mendapatkan siksaan. Itu pesan para istri terhadap suami. Maka di sinilah peran seorang istri itu ya menentukan hasil apa yang akan didapatkan oleh seorang suami. Istri harus memiliki peran. Ya, apa peran istri? Peran istri itu mempertanyakan pekerjaan suaminya. Jangan hanya nuntut kepada suami untuk memberikan haknya terhadap istri, sementara tidak mempertanyakan dari mana dapatnya ini. Betul tidak? Istri wajib mempertanyakan. Tiba-tiba bang dibelikan saya tas mahal, dapat duit dari mana? Kok tiba-tiba abang ni gantikan saya HP, dapat dari mana? Kok tiba-tiba abang ni daftarkan saya umroh haji, dapat duit dari mana? Pekerjaan kita sahabat. Betul tak? Tanyakan kepada suami anda, dapat rezeki dari mana? Sumbernya dari mana? Jangan cengengeh update status. Alhamdulillah diberikan tas baru. Alhamdulillah diajak di holiday, liburan, gelong-gelong. Ya, statusnya alhamdulillah. Tapi di akhirat nanti teriak, ya Allah minta ampun, ya Allah minta ampun. Ya, tidak boleh seperti itu. Seorang istri wajib mempertanyakan kepada suaminya, dapat rezeki dari mana? Ini kok kita tiba-tiba bisa rehab rumah, bang? Ya, kok tiba-tiba rumah kita ini bisa sebesar ini, padahal dia kecil, dapat rezeki dari mana? Dia tak sengaja kemarin nomor kedua dapat besar. Sengsara seumur hidup walaupun rumahnya besar, betul tak? Ya, itu sifat para istri terdahulu. Sebelum suaminya bekerja, mereka berdiri di depan pintu. Apa mereka jawab? Mereka bilang kepada suaminya, ittaqullaha fina. Takutlah kepada Allah terhadap kami. Ya, la tut'imunal haram. Jangan memberikan makanan kepada kami dari yang haram. Fa inna nasbir 'alal ju' wa la nasbir 'alan nar. Kami ini bisa tahan lapar, bang. Tapi kalau siksaan api neraka kami tidak tahan. Itulah cermin istri-istri terdahulu. Makanya lahir anak-anak yang soleh seperti Imam Hasan Basri, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Abu Hanifah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lahirlah para pembesar-pembesar umat, pembesar-pembesar kaum. Sebab apa? Sebab berasal dari orang tua yang baik. Orang tua yang memperhatikan makanan anak-anaknya. Bukan saja anak-anak itu diperhatikan makanannya itu bervitamin atau tidak, tapi mereka memperhatikan makanan itu berasal dari mana? Diceritakan Sayyidina Abu Bakar ketika mengambil pajak ya, mengambil pajak dari kebun kurma, bukan pajak, zakat, mengambil zakat dari kebun kurma. Ya, zaman Sayyidina
zaman Sayyidina Abu Bakar belum ada pajak, zaman Sayyidina Umar belum ada pajak. Ketika Sayyidina Umar mengambil zakat dari petani kurma, maka kurma itu dikumpulkan di beberapa keranjang. Anaknya Sayyidina Abu Bakar ambil satu kurma dimakan. Dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar, anak ini ngunyah. Ditanya, apa yang kau punya? Kurma. Dari mana? Dari situ. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Diambil itu leher anaknya, dimasukkan jarinya, kemudian dikeluarkan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jangan sampai hanya gara-gara satu kurma engkau akan menjadikan ayahmu ini sengsara di akhirat. Itu hanya satu kurma, satu biji kurma, bukan satu keranjang. Ya, satu biji kurma. Bagaimana takutnya Sayyidina Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cermin orang-orang soleh yang harus kita tiru, kita teladani dan kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Wa fi riwayatin zahadallahu fid dunya, dan di antara hikmah atau anugerah yang akan didapatkan orang yang makan makanan yang halal, maka Allah akan jadikan dia itu zuhud terhadap dunia, tidak rakus terhadap dunia, tidak punya ambisi terhadap dunia. Orang yang rakus, ada ambisi terhadap dunia, itu umumnya mereka itu makan dengan makanan yang tidak halal. Orang yang rakus, ambisi terhadap dunia, yang sampai menghalalkan segala cara, itu kalau ditelusuri ada yang salah dari makanannya. Sebab salah dalam makanan ini menjadikan orang tersebut itu ambisi terhadap dunia, rakus, tidak pernah rasa cukup. Ya, tidak pernah merasa cukup. Sebagaimana diceritakan di zaman Nabi Allah Isa. Suatu kali Nabi Allah Isa itu berpergian dengan seseorang. Ya, maka apa yang terjadi? Sampai di perjalanan, Nabi Allah Isa membuka makanan. Ada roti. Ya, kata Nabi Allah Isa, ini roti kita potong 3. Kata Nabi Allah Isa, potong 3, satu untuk kau, satu untuk saya. Baik. Ya, pergi sebentar Nabi Allah Isa. Saya tinggal sebentar ya, kata Nabi Allah Isa. Mau tinggal di mana? Ada keperluan, kata Nabi Allah Isa. Pergi. Kita tunggu sini. Pergi Nabi Allah Isa. Begitu datang, semua roti habis. Semua rotinya habis. Kata Nabi Allah Isa, mana sisa roti tadi? Tidak tahu katanya. Dijawab, tidak tahu. Ini Nabi, tak mungkin tidak tahu, karena Nabi ini punya mukjizat. Ya sudah, kata Nabi Allah Isa, kalau begitu kita jalan. Begitu jalan, Nabi Allah Isa melihat ada seekor domba diambil, disembelih, dikulitin, dimasak. Begitu dimasak, dimakan. Apa kata Nabi Allah Isa? Kata Nabi Allah Isa, wahai domba, dengan zat Allah yang Maha Kuasa, maka hiduplah kembali. Hidup. Nabi Allah Isa menampakkan mukjizatnya. Kata Nabi Allah Isa bilang apa? Demi zat Allah yang Maha Kuasa yang bisa menghidupkan domba yang sudah kita makan tadi hidup kembali, saya mau tanya, siapa yang makan roti ketiga tadi? Apa dijawab? Tak tahu. Ya sudah, kata Nabi Allah Isa, masih tak ngaku? Ya memang bukan saya yang ambil, katanya. Jalan lagi kita, jalan. Begitu sampai di di bibir pantai, Nabi Allah Isa bilang, wahai air, berhenti. Berhenti air. Nabi Allah Isa ajak jalan di atas air. Sampai di ujung, kata Nabi Allah Isa bilang kepada air, ngalir lagi, ngalir. Apa kata Nabi Allah Isa? Demi zat yang menjadikan air mengalir ini berhenti, siapa yang makan roti tadi? Tak tahu, katanya. Sudah, kata Nabi Allah Isa. Jalan di suatu tempat, ya berhenti, istirahat. Nabi Allah Isa kemudian sholat. Habis sholat, Nabi Allah Isa ambil 3 batu. Ambil 3 batu.
Nabi Allah Isa berdoa agar Allah jadikan batu ini emas. Agar Allah jadikan batu ini emas. Akhirnya dijadikan emas. Kata Nabi Allah Isa bilang apa? Ini batu pertama untuk saya. Batu kedua, emas sudah jadi emas. Ini emas pertama untuk saya. Emas kedua untuk Anda. Emas ketiga ini untuk orang yang curi roti saya. Kata orang tadi ini bilang apa? Saya yang ambil. Baru ngaku dia. Saya yang ambil wahai Nabi Isa. Oh, kalau begitu adalah ambillah itu tiga-tiga ini. Ditinggal oleh Nabi Allah Isa. Begitu ditinggal oleh Nabi Allah Isa, ya ternyata orang yang telah mendapatkan 3 emas tadi itu ya bertemu dengan 2 perampok. Ya, 2 perampok ini melihat ya orang tadi membawa emas 3 batu emas. Jadi orang 2 ini kemudian pura-pura nyamar. Pura-pura nyamar. Pura-pura nyamar bagaimana? Dia bilang, kita ambil batunya. Bagaimana caranya? Ya, kita bunuh. Oh, baik. Sudah datang. Ya, dibunuh ini. Ya, ini dibunuh. Mati. Berarti 3 batu emas ini milik perampok. Nah, 2 perampok ini bilang, lapar kita ni. Lapar ya, ada. Ente cari makanan, saya jaga emas. Baiklah. Sudah. Yang pergi cari makan ini berfikir untuk membunuh temannya. Yang jaga emas ini, yang pergi mencari makanan berfikir untuk meracuni temannya. Yang nunggu emas ini sudah ancang-ancang untuk membunuh temannya. Apa yang terjadi? Pergi ke pasar cari makanan, dapat makanan, dikasih racun. Yang standby nunggu emas ini sudah menyiapkan cara untuk membunuh temannya. Begitu sampai temannya duduk, dari belakang dipukul pakai batu, mati temannya. Berarti sisa berapa orang? Sisa 1. Yang 1 ini lapar, makanlah dia roti yang telah dikasih racun. Akhirnya mati. Habis 3-3-nya. Datang Nabi Allah Isa bersama murid-muridnya. Nabi Allah Isa bilang apa? Inilah yang akan diterima oleh orang yang di dalam dirinya ada ambisi terhadap dunia. Orang yang ada ambisi terhadap dunia, dia akan menerima semacam ini. Ya, ini yang akan Allah tetapkan kepada orang yang memiliki ambisi terhadap dunia. Makanya sampai dikatakan bahwasanya orang yang memiliki ambisi terhadap dunia atau rakus tidak pernah cukup, berarti ada salah di dalam makanan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kepada kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Amin. Dan semoga Allah menjauhkan kita daripada rezeki yang haram. Amin. Dan semoga rezeki yang haram yang sekarang ini barangkali kita miliki, ya semoga secepatnya bisa kita lepaskan dan kita jauhi. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita rezeki yang sekarang ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Dan semoga kita dan keturunan kita Allah permudah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dan semoga rezeki yang halal yang masuk ke dalam perut kita ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah selamatkan kita dan lingkungan kita dari berbagai macam praktek yang haram, cara yang haram dan cara yang syubhat dan praktik yang syubhat. Dan semoga Allah memudahkan kepada kita untuk mendapatkan pekerjaan yang halal. Dan semoga makanan atau harta yang tersisa di dalam rumah tangga kita ini adalah makanan dan harta yang halal. Dan semoga dengan kehalalan dan keberkahan harta dan makanan yang kita miliki menjadikan kita ini semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tidak menyiksa kita dan tidak memberatkan kita di akhirat terhadap apa yang kita miliki selama kita di dunia ini. Dan semoga apa yang kita miliki di dunia ini mempermudah jalan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara sudah mengakhiri ceramah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita dan bagi amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri tips saya pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.